Siapa yang menganggap bahwa ide akhir pekan yang menarik adalah membaca Politics Among Nations yang Morgenthau? Tapi teman-teman sekalian, ada loh ternyata cara yang menyenangkan untuk belajar hubungan internasional. Caranya baca manga atau baca anime saja. Hari ini kita akan belajar untuk memahami beberapa teori hubungan internasional dengan membaca Naruto. Anime yang populer ini mengambil latar yang banyak perangnya. Ya, namanya juga anime action ya kan? Namanya juga manga action. Karena itu pas banget untuk kita menggunakan anime untuk belajar tentang beragam perspektif dalam hubungan internasional. Karena hubungan internasional itu sendiri adalah sebuah bidang ilmu yang hadir karena trauma orang-orang Eropa pada waktu itu terhadap Perang Dunia Pertama. Lalu mereka mencoba mencari jawaban kenapa sih perang terjadi dan bagaimana kita bisa menghentikan perang. Nah, tokoh-tokoh di dalam anime Naruto ini kemudian bergulat dengan pertanyaan yang sama karena mereka juga menghadapi berbagai perang besar yang menimbulkan dampak korban jiwa yang tidak sedikit. Ada perang dunia ninja yang pertama, perang dunia ninja yang kedua, dan perang dunia ninja ketiga, dan sampai terakhir di arc Naruto Shippuden yang terakhir adalah perang dunia ninja yang keempat. Nah, ada tokoh-tokoh yang kemudian mencoba memahami berbagai peristiwa di sekeliling mereka untuk menjawab bagaimana kita bisa mencegah perang. Dalam kajian hubungan internasional, kita mengenal perspektif liberalisme yang percaya bahwa manusia bisa mencapai perdamaian melalui kerjasama, bahwa kita tidak dikutuk selamanya dalam situasi konfliktual. Di manga Naruto, mereka yang percaya gagasan ini direpresentasikan oleh Hiruzen Sarutobi. Tokoh yang kita kenal lebih populer sebagai Hokage ketiga, yang mungkin namanya dan reputasinya kadang-kadang nggak terlalu bagus karena dianggap menelantarkan anak yatim, tokoh utama kita. Tapi Hiruzen adalah tokoh yang membuat dunia ninja pada periode pasca Perang Dunia Ketiga menjadi relatif stabil. Apa yang dilakukannya? Ia adalah tokoh penting yang kemudian mengambil keputusan Konohagakure untuk kemudian menyepakati perjanjian damai dengan kekuatan yang memicu perang dunia ninja yang ketiga, yaitu Iwagakure. Dalam situasi Konoha sebenarnya berada di atas angin. Nah, ini yang nanti kemudian membuatnya memiliki hubungan yang kurang baik dengan beberapa petinggi desa yang lainnya. Nah, tapi yang kemudian dilakukan oleh Hiruzen, karena dia percaya bahwa perdamaian itu bisa tercapai ketika ada komunikasi yang intensif, ketika masing-masing pihak tahu intention atau niat dari pihak yang lain, dengan adanya pelembagaan kerjasama, dengan adanya informasi yang terbuka, ya maka kemudian Hiruzen Sarutobi dan para pemimpin dunia ninja pasca Perang Dunia Ketiga waktu itu kemudian menyepakati adanya institusi internasional yang namanya Ujian Chunin. Ujian Chunin tadinya dilakukan sendiri-sendiri di negara masing-masing gitu ya. Tapi untuk menciptakan informasi yang terbuka mengenai kekuatan militer masing-masing, untuk reiterate bahwa mereka tidak berniat untuk berperang satu sama lain, maka dibuatlah sebuah institusi di mana mereka bisa saling melakukan komunikasi sambil ngecek kapasitas dan kekuatan militer masing-masing. Inilah yang kemudian dilakukan melalui ujian Chunin yang dilakukan secara bersama-sama di antara desa-desa ninja itu. Nah, ini adalah beberapa praktek yang menunjukkan gagasan-gagasan liberalisme. Yang pertama adalah possibility of progress,
kepercayaan bahwa manusia tidak dikutuk selamanya dalam situasi konfliktual. Konflik terjadi karena ada keterbatasan informasi. Konflik terjadi karena kita tidak tahu apa intensi dari aktor lain di luar kita, sehingga kita kemudian perlu melakukan tindakan pencegahan supaya kita tidak jadi korban. Tapi ketika informasi itu terbuka, ketika kita bisa paham bahwa ada niat dari orang lain yang ternyata tidak mengancam kita, maka konflik bisa dicegah. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menciptakan kerjasama. Caranya adalah dengan mengulang-ulang komitmen perdamaian. Caranya adalah dengan membangun institusi yang bisa meningkatkan transparansi mengenai informasi yang kemudian berpengaruh pada pembuatan kebijakan berbagai negara. Inilah yang dilakukan oleh Sarutobi Hirose, sebuah contoh tentang gagasan liberalisme. Kepercayaan Sarutobi pada kemungkinan menciptakan dunia damai melalui kerjasama, tadi dengan menyepakati perjanjian damai dengan Iwagakure, dengan kemudian membangun institusi kerjasama bernama Ujian Junin, ya, itu kemudian memicu perdebatan yang keras dengan tokoh-tokoh desa lainnya, termasuk para pemimpin ninja Konoha seangkatannya. Salah satunya adalah Danzo Shimura. Danzo Shimura ini percaya bahwa perdamaian itu hanya bisa terwujud kalau Konoha menjadi negara yang paling kuat dan semua orang takut pada Konoha. Maka untuk mencegah perang, yang harus dilakukan adalah Konoha menunjukkan bahwa ia memiliki kekuatan yang besar dan memiliki keinginan dan kemampuan untuk menggunakan kekuatan yang besar ini untuk menghancurkan siapa saja yang mau mengganggu Konoha. Maka ketika Sarutobi itu kemudian memutuskan untuk menciptakan perjanjian damai dengan Iwagakure, padahal Konoha itu sedang dalam situasi militer yang kuat, karena pada waktu itu pasukan dari Iwagakure dihajar oleh bapaknya Naruto, ya, Minato, yang dikenal sebagai Konoha Yellow Flash. Malah dalam situasi yang sebenarnya menguntungkan Konoha tadi, malah kemudian menawarkan perdamaian. Kalau menurut Danzo, harusnya enggak dong. Harusnya dalam situasi kita kuat, kita harus menunjukkan bahwa kita memiliki tekad yang cukup kuat, kita memiliki kemauan untuk menggunakan kekuatan itu untuk memastikan bahwa yang lain nggak berani untuk menantang kita. Civis pacem parabellum, ya kan, ya. Kalau kita mau damai, kita harus siap berperang. Kalau mau menciptakan perdamaian, orang harus takut sama kita. That's Danzo, ya, kepala dari pasukan khusus yang kemudian mencoba menciptakan ketakutan pada Konoha tadi. Kenapa? Karena basisnya adalah kepercayaan bahwa perdamaian hanya bisa tercipta, dan perdamaiannya pun adalah perdamaian yang negatif, karena orang lain takut untuk kemudian menyerang Konoha. Ini tentu saja konsisten dengan premis-premis utama dalam paradigma realisme, yang percaya bahwa ya kita tidak boleh melihat dunia sesuai harapan kita. Cara melihat dunia yang liberal bahwa manusia bisa membangun kerjasama satu sama lain itu nggak realistis, karena pada dasarnya manusia itu egois. Pada dasarnya manusia itu adalah serigala yang memakan sesamanya. Dan yang bisa menghentikannya hanyalah satu kekuatan besar yang ditakuti. Kalau ada Leviathan, baru manusia itu mau tunduk dan bisa ikut aturan. Di level nasional, ada Leviathan namanya negara. Tapi di hubungan internasional, tidak ada Leviathan itu. Maka yang bisa kemudian menciptakan kekuatan untuk menciptakan perdamaian, karena perdamaian yang negatif tadi, karena orang kemudian takut untuk memicu konflik, adalah kekuatan. Kalau mau damai, harus kuat. Kalau mau damai, harus mengakumulasi kekuatan dan menciptakan ketakutan dari orang lain untuk membuat masalah dengan Anda. That's Danzo Shimura for you. Nah, dalam tradisi hubungan internasional, kita juga mengenal perspektif strukturalisme.
Tapi ini agak sulit di Naruto karena Naruto belum mengalami revolusi industri. Mungkin pas zamannya si Boruto yang mungkin bagi banyak penggemar Naruto agak mengecewakan gitu ya. Sudah ada revolusi industri tapi nggak terlalu terbahas di situ. Nah, tetapi ada beberapa kandidat yang sebenarnya cukup dekat dengan gagasan strukturalisme ini. Ya. Strukturalisme kan percaya bahwa untuk melihat hubungan internasional, unit utamanya itu bukan negara, karena negara itu kan hanya suprastruktur. Yang menjadi realitas utama adalah realitas ekonominya, yaitu relasi produksinya. Maka unit analisis yang harus digunakan adalah kelas, ya kan? Dia harus melewati identitas negara, karena identitas negara itu hanya identitas permukaan saja. Nah, yang paling mendekati gagasan ini tentu saja adalah rombongan Akatsuki generasi pertama. Akatsuki ini menarik karena Yahiko ya, kemudian Nagato ya, dan kawan-kawan yang memulai Akatsuki yang pertama ini adalah warga dari desa kecil yang menjadi korban dari persaingan imperialistik ya, negara-negara besar, dari persaingan imperialistik dari desa-desa ninja yang besar. Nah, karena mereka jadi korban, ya, mereka kemudian mengumpulkan korban-korban dari perang imperial ini untuk kemudian membentuk satu grup sendiri yang tidak memiliki loyalitas pada negara. Ya, loyalitas mereka adalah pada bagaimana mereka bisa menghentikan perang itu. Nah, Akatsuki nanti berkembang selain di periodenya Yahiko dan kawan-kawan nanti, dia akan berkembang menjadi satu kekuatan yang mencoba merebut alat produksi. Nah, alat produksi di masa ninja ini apa? Di masa ninja ini alat produksinya adalah kemampuan untuk kemudian melakukan operasi-operasi ninja tadi kan. Makanya yang dilakukan adalah dia membangun sebuah grup yang mencoba memonopoli tugas-tugas berat di dunia ninja tadi, dan setelah semua negara ini kemudian tergantung pada si Akatsuki akan mendiktekan perdamaian kepada seluruh negara tadi. Jadi dia membuang negara, ya, dia kalau dalam bahasa strukturalisme ya, kalau di dunia nyata ada para buruh di seluruh dunia bersatulah. Nah, ini buruh ninja di seluruh dunia bersatulah. That's Akatsuki. Walaupun agak beda-beda, makanya ada bintangnya dikit di situ gitu ya. Karena ya dunia ninja belum mengalami revolusi industri. Kita tunggu nanti di Boruto mungkin ada gerakan yang lebih Marxis daripada Akatsuki. Tapi ini adalah gerakan revolusioner. Terakhir, salah satu paradigma yang populer dalam kajian hubungan internasional namanya konstruktivisme. Konstruktivisme percaya bahwa apa yang dilakukan oleh aktor itu bukan sesuatu yang terberi, bukan sesuatu yang given. Manusia tidak dikutuk untuk selalu konfliktual atau didominasi oleh insting ketakutannya sehingga dia akan terus perlu untuk mengakumulasi power. Tapi dia juga tidak berada dalam situasi di mana dia bisa pasti dijamin bisa bekerja sama, atau dalam situasi yang selalu mengalami progres. Dia melihat lebih jauh lagi bahwa apa yang dianggap sebagai terberi itu tadi sebenarnya adalah social construction, adalah konstruksi sosial yang muncul dari interaksi sosialnya dengan aktor yang lain. Nah, inilah yang direpresentasikan oleh Naruto Uzumaki. Maka jurus yang paling terkenal dari Naruto apa? Bukan jurus kemudian bisa menggandakan diri dari jumlah yang paling banyak dan seterusnya, karena seringkali itu dipakai tapi kalah sama aktor yang lain. Bukan juga jurus mesumnya itu.
Tapi yang paling efektif dari Naruto Uzumaki adalah ya ceramah no jutsu ya. Yang paling efektif adalah bagaimana dia setiap menghadapi villain yang macam-macam itu dengan beragam latar belakang itu, dia tidak mengandalkan kekuatannya ansih. Yang dia lakukan adalah dia bicara. Dia melihat social construction apa yang kemudian membuat si aktor lain itu memiliki perilaku yang demikian, dan kemudian mencoba mengubah posisinya melalui proses interaksi sosial. Maka talk no jutsu, ceramah no jutsu, atau bagaimanapun para penggemar Naruto itu menyebutnya, adalah manifestasi dari keyakinan bahwa proses sosial itu bisa mengubah identitas, bisa mengubah interest. Karena itulah kita melihat bagaimana tadinya Nagato, Pain, ya Akatsuki yang percaya bahwa untuk menciptakan perdamaian perlu menghadirkan kehancuran atau revolusi yang besar gitu ya. Kemudian diyakinkan oleh Naruto melalui cerita masa lalu dan mendiskusikan apakah benar ini cara yang tepat untuk itu. Naruto juga meyakinkan banyak tokoh lain untuk merubah identitas dan interestnya melalui proses sosial. That's constructivism, ya, bahwa identitas aktor dalam hubungan internasional, bahwa interest aktor dalam hubungan internasional adalah hasil dari konstruksi sosial dan dia bisa diubah melalui penciptaan relasi intersubjektif melalui proses sosial, sehingga sosialisasi ide itu penting, sehingga komunikasi, ya, shaming and naming, ya, pembangunan norma-norma itu menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan. Kalau Anda sendiri, mana yang lebih cocok? Naruto, Sarutobi Hiruzen, dan Zoshimura, atau para revolusioner dalam Akatsuki?